Selamat sore, dokter. Sudah, dokter. 3 orang lagi belum bergabung ya. Mau dimulai dulu atau ditunggu temannya? Mungkin bisa dimulai, dokter, sambil menunggu, dokter. Oke, saya sambil ini ya, screen ya. Poinnya sudah diterima ya. Kalau nggak salah 2 minggu lalu sudah saya tampilkan. Videonya juga sudah ditonton deh, mudah-mudahan. Hari ini kita belajar mengenai sistema muskuloskeletal. Terima kasih sebelumnya atas persediaan adik-adik ya. Di kuliah kita wujudkan ya dari yang dikoordinir oleh Enta ya. Ini adalah kuliah saya yang terakhir, kiranya nanti akan saya berikan penugasan setelah ini untuk keempat kuliah saya ya, jadi 1 penugasan nih. Oke, sebelum UTS nih, nah ini kita belajar mengenai sistema muskuloskeletal atau muskuloskeletal system, merupakan ini 2 sistem ya yang kita pelajari ya, muskulare dan juga skeletale. Jadi 1 pertemuan ini. Kalau bicara kita tidak berbicara secara detail nih mengenai sistem ini, karena pertemuannya bisa sampai 4 SKS adik-adik kalau misalkan bicarakan seluruhnya gitu nih. Gambaran umumnya saja nih. Ini adalah pembelajaran kita, tujuan pembelajarannya. Apa sih fungsi umum yang juga sudah kita diskusikan sebelumnya ya di pertemuan human body. Kemudian nomor 2, tentunya anatomi umumnya. Ini batasannya jenisnya ya, tidak detail apa nama tulangnya gitu ya. Dari kepala sampai ujung kaki tidak begitu. Kalau belajar semua itu kehabisan waktu ya, tapi nanti akan ada contoh-contohnya. Jenis dari skeletonnya apa gitu, dia masuk kelompok mana dan apa contohnya. Jadi kita lihat juga nih, ini akan beberapa saya sebutkan tulang-tulang lainnya selain contoh dari jenis ini. Tapi sekedar tahu ya adik ya, dan juga jenis muskulusnya, contohnya apa, dan juga jenis persendian ya. Ini jenis persendian. Persendian itu bahasa latinnya articulation atau junctura osseus bahasa ya. Dan contohnya serta gerakan-gerakan yang bisa dilakukan oleh junctura itu, oleh articulation tersendiri. Nih, itu akan kita bahas di pertemuan kali ini. Ini adalah bahasan pertama tentang fungsi umumnya. Ini ya, dari 2 sistem, muskular system, sistema muskulare, dan juga sistema skeletal. Fungsi umumnya apa? Nah, terkait dengan apa jenis ototnya. Kalau dia otot bergaris, atau otot lurik, atau otot skeletal, nah tentunya itu adalah otot-otot atau muskulus yang mampu ya menimbulkan gerakan terkait tulang gitu ya. Nah, gerakan-gerakan ini bisa mengikuti kehendak, jadi voluntary movement. Ya, ini muskulusnya tersebar dari kepala sampai ujung kaki. Jadi voluntary ya. Saya mau gerakkan apa? Saya mau tekuk, saya mau luruskan. Berbeda halnya dengan otot polos, foot muscle, dan juga otot jantungnya, cardiac muscles. Ini berbeda. Ini involuntary, ya kita tidak bisa meminta gitu ya untuk bergerak gitu ya. Jadi pada kondisi kita buat situasi dia agar gerakannya lebih cepat, nah itu bisa situasi misalnya
dalam kondisi ketakutan gitu, mungkin denyut jantungnya bertambah kencang gitu ya. Itu bukan kita minta untuk ototnya bergerak gitu, tidak. Jadi dia masih masuk ke dalam involuntary. Nah, kalau otot polos, ini kan otot jantung ya jelas karena cardiac muscles. Kalau otot polos itu otot-otot yang ada di organ dalamnya, organ visceral. Seperti musculus atau otot di pencernaan gitu ya. Kemudian di urinarium, di saluran kemih ya, saluran kencing itu juga. Otot muskulusnya adalah muskulus ini ya, polos ya. Gitu ya. Jadi membantu pergerakan peristaltik ya. Peristaltik dari usus. Nah, ini kardiak tentunya heartbeat ya. Denyut jantung kaitannya. Nah, bagaimana dengan sistema skeletal? Sistema skeletal ini dia berfungsi untuk melindungi organ dalam tubuh. Nah, kalau di kepala tentunya dia melindungi dari cerebrumnya, contohnya ya. Di sini ada neurokraniumnya. Kranium, tulang tengkorak itu. Tulang tengkorak ada bagiannya lagi, salah satunya neurokranium yang melindungi cerebrumnya. Kemudian ada tulang di sini, organ-organ di sini yang dilindungi oleh tulang rongga dada ya, cavitas thoracis. Di sini ada costae, sternum, columna vertebralis atau tulang belakang. Sternum ini tulang tajinya ya, di bagian anteriornya. Itu melindungi organ apa? Organ internal salah satunya adalah core ya, jantung, paru-paru, pulmo gitu. Dan organ yang lain, esophagus, trakea gitu. Bronchus gitu ya. Lanjut. Di dalam tulang kita ada sumsum tulang namanya bone marrow. Di bone marrow itu kita bisa temukan bahwa ada tulang juga berfungsi untuk menyimpan cadangan lemak ya dalam bentuk jaringan adiposa. Marrow adipose tissue gitu, MAT atau bone marrow adipose tissue. BMAT gitu ya. Sering disingkat gitu. Tulang sendiri juga di dalam sumsum tulang terdapat progenitor sel darah ya. Sehingga dari sana diproduksi sel darah itu, sel darah merah, sel darah putih, eritrosit, leukosit, trombosit gitu ya. Tempat penyimpanan dan pelepasan mineral. Ini maksudnya salah satu contohnya kalsium. Kalsium, jadi di tulang itu ada sel namanya osteoclast ya. Jadi dia membantu untuk pelepasan mineral kalsium. Sehingga bisa digunakan oleh tubuh kita. Ini jadi ada waktunya. Nanti bisa diperdalam di biokimia ya. Kemudian tentunya memfasilitasi pergerakan. Tanpa ada tulang, tanpa ada otot yang menunjang nggak bisa bergerak. Tanpa ada sendi juga. Nah, ini saling menopang nih. Support the body. Tentunya kalau tidak ada tulang, tidak berbentuk ya badan kita. Jadi, ini juga menunjang dari tubuh. Jadi, selain muskulus dan skeleton, pada sistema muskuloskeletal ini kita juga belajar mengenai persendian, artikulasi, junctura osseus ya. Di sini mana-mana kita bisa temukan, sehingga memungkinkan pergerakan. Ini saling kerjasama ini. Nggak mungkin tulang saja bisa bergerak, nggak mungkin. Karena ototlah dia ada perlekatan di tulang, dia melekat di sini. Ada awal perlekatan auricle namanya, akhir perlekatan insersio gitu. Awal perlekatan, akhir perlekatan gitu dari auricle dan insersio.
sehingga memungkinkan tulang itu bergerak. Termasuk juga persendian, sehingga terjadi gerakan menekuk-nekuk, memutar, menekuk, meluruskan gitu ya, memutar, atau mungkin menjauh, mendekat, gitu. Oke. Sampai sana ada pertanyaan? Ada? Belum? Belum, Dok. Belum ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh instruksi langsung ya. Lanjut, kita ke sistema skeletal dulu ya. Oke, tulang itu kalau kita lihat begini ya. Dia punya sumbu. Ini sumbunya. Dia punya cabang gitu ya. Ya, gampangnya begitu ya. Ini bergerak, cabang-cabang ini bergerak terhadap sumbu. Sumbu ini ya, dari kepala sampai runcing ini, segitiga ini adalah skeleton axialis. Bahasa Inggrisnya axial skeleton ya. Latinnya skeleton axialis. Ini ya, sampai ke rusuk-rusuknya, sampai ke poste ini. Terus percabangan-percabangan ini ya, ini adalah skeleton appendicular. Ya, jadi yang membentuk membrum superius. Membrum ya. Membrum itu ekstremitas atas atau upper limb ya, upper limb. Bahasa Inggrisnya. Lower limb atau membrum inferior. Itu masuk appendicular karena dia relatif bebas dibandingkan dengan aksis gitu. Terhadap aksis lah dia bergerak. Gitu nih. Apa saja sih skeleton axialis ini? Mulai dari skull, kraniumnya. Ini neurocranium. Nanti ada adik belajar juga mengenai viscerocranium ya. Tulang-tulang yang membentuk tulang wajah. Maxilla mandibula itu ya. Ini juga tulang hyoid. Ini columna vertebralis, costae, sternum. Kemudian ini ya columna sampai ke coccyx ya. Dari cervicalis, thoracalis, lumbalis, sacralis, dan coccygeus. Nah, itu semua adalah skeleton axialis. Yang termasuk skeleton appendicularis adalah di bagian tangan, dari sini ya, di kaki dari sini juga, sampai di sini. Pahami ya? Dipahami ya? Ini dia appendicularis itu dari mulai scapula, clavicula, ada humerus, ya, ada radius, ada ulna, ini radius. Oke, kemudian ada osa tulang pergelangan tangan ya, osa kaki, tulang telapak tangan, osa metakarpi, tulang-tulang jari, falanges gitu. Kemudian di panggul juga ya, di sini ada ilium, ischium, kemudian ada pubicum, ada humerus. Ini ada di anterior, ada di medial ya. Di medial ada tibia, di lateral fibula, ada osa tarsi ya, pergelangan kaki. Telapak kaki ini ada metatarsi, dan juga jari-jari kaki falanges. Itu semua adalah appendikular. Ini kalau dilihat dari posisi ya. Kalau dari pendekatan anatomi pemeriksaan fisik ya, anatomi permukaan tubuh, tulang-tulang itu bisa dipalpasi atau diraba gitu. Tulang di lutut ya, tempurung lutut itu patella namanya. Ini tibia ini, yang ini. Ini ya, tulang kering itu ya, ini bisa diraba di sini.
Ini mata kaki bagian tengah dibentuk oleh tibia. Sini ya. Ini juga bisa diraba. Ini mata kaki bagian lateral dibentuk oleh fibula. Ini. Sini ada mata kaki. Ini adalah malleolus lateralis. Ya, ini bisa diraba. Calcaneus ini masuk ke dalam kelompok tulang pergelangan kaki, itu bisa diraba. Termasuk juga adik nanti dokter gigi, mandibula, maksila itu bisa diraba, adik. Ini bisa dipalpasi, maksila, mandibula ya di daerah wajah. Termasuk persendiannya. Temporomandibular joint-nya antara tulang temporal dan juga mandibula ya. Oke. Sampai sana ada pertanyaan? Halo? Bisa dipahami? Bisa, Dok. Oke, sudah pelan-pelan ya. Lanjut. Nah, ini ke jenis skeletonnya. Jenis tulangnya. Tulang itu ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang pipih, ada yang tidak beraturan, ada yang sesamoid pun. Nah, ini tergantung dari bagaimana dia terbentuk, bagaimana massa atau yang di dalamnya dia, tulang spongiosanya, seberapa tebalnya, seberapa tipisnya, sehingga ada yang tidak beraturan gitu ya. Kalau adik perhatikan di sini tentu bentuknya berbeda-beda ya. Nah, ini ada yang panjang. Ini adalah tulang panjang, long bone. Yang manakah long bone itu? Ini dia ya, humerus ya, radius, ulna di medial ya, khususnya anatominya. Kemudian ada tulang telapak tangan ya, metakarpi, osa metakarpi ya. Tulang jari-jari tangan itu adalah phalanx. Ini juga ya, femur, tibia, fibula, tulang telapak kaki ya, osa metatarsi, dan phalanx pedis ya, jari-jari kaki. Itu masuk ke dalam tulang panjang. Tulang pendek bagaimana? Kalau tulang pendek dia seperti segi empat ya. Ini seperti ya, seperti segi. Nah, dia pendek-pendek, menyerupai segi empat gitu. Itu kita temukan pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki ya. Osa karpi dan juga osa tasi. Kemudian ada tulang pipi. Tulang pipi itu ini ada bisa kita temukan di kranium ya. Kemudian di ribs ya. Costae. Kemudian ada scapula juga ya di posterior. Ada tulang tidak beraturan. Itu bentuknya tidak beraturan gitu. Ada tulang vertebrae, columna vertebralis ya. Kemudian ada tulang wajah juga tidak beraturan ya. Ini viscerocranium. Kalau tadi yang pipi neurocranium ya, yang menutup otak. Kalau itu membentuk tulang wajah namanya viscerocranium. Dia masuk ke dalam tulang tidak beraturan gitu. Satunya yang juga kokse ya. Kemudian tulang sesamoid nih ya. Tulang sesamoid itu satu-satunya ada di king ya, di lutut. Ini dia. Patella. Nah, ini kita bahas satu-satu. Tulang panjang tadi sudah kita sebutkan ya, ini kurang metatarsi ya adik-adik ya. Osa metakarpi, osa metatarsi gitu ya. Metatarsi ini ya. Tulang telapak kaki. Metakarpi, tulang telapak tangan.
Osa metakarpi, osa metatarsi. Itu juga salah satu tulang panjang. Ya, nanti silahkan dipelajari. Phalanges manus, phalanges pedis. Ya. Manus itu tangan, pedis itu kaki. Jadi tulang panjang ini terjadi adanya tulang panjang ini akibat osifikasi endokondrial. Jadi kalau adik perhatikan tulang panjang seperti ini ya, nanti bisa diperdalam di histologi ya, adik. Jadi bagian epifise, metafise, dan diafise. Diafisis ini lama-lama akan tambah panjang. Ya. Tambah panjang dikarenakan ada bagian metafisis. Di metafisis ini ada garis pertumbuhannya. Jadi garis itu akan terus bertumbuh pada masa perkembangan, tumbuh kembang, sama masa pertumbuhan ya. Jadi kalau pada perempuan biasanya selesainya di usia 18 tahun. Ada laki-laki 20 tahun gitu ya. Adik-adik umurnya 18-an ya rata-rata ya. Ya, yang cowok masih bisa tambah tinggi ya. Silahkan kalau mau olahraga seperti lompat-lompat gitu ya. Olahraga yang bisa, atau mungkin ikut yang basket gitu ya. Basket itu kan lompat-lompat. Bisa menambah tinggi ya. Masih bisa tinggi. Oke. Itu kenapa tambah panjang-panjang digolongkan sebagai tulang panjang. Dia memiliki strukturnya. Oke. Tulang pendek yang tadi itu ya serupa kubus, berarti tidak kubus sekali gitu ya. Kalau ada diperhatikan ini adalah tulang-tulang di pergelangan tangan, osa carpi. Ini adalah tulang pergelangan tangan. Coba raba pergelangan tangan. Ini adalah yang nomor 1 ya. Ini metakarpi ya, tulang pergelangan, tulang apa nih? Tulang telapak tangan yang akan bersentuhan dengan ibu jari gitu. Jadi kalau ini dari pertama, ibu jari pertama, 2, 3, 4, 5. Itu caranya lihat ya. Berarti ini di lateral adik-adik ya. Ini di dalamnya dia. Tulang atau osa carpi ini ada ini ya, macam-macam ya. Namanya ya. Tapi adik-adik tidak usah belajar detail namanya ya. Ini ada os scapuloidum, ada os trapezium, trapezoidum, ada capitatum, oke. Kemudian ada hamatum, ada lunatum, ada pisiformis, ada triquetrum. Nah ini semua adalah tulang-tulang atau osa carpi. Adik cukup tahu osa carpi gitu ya. Masuk ke dalam tulang pendek. Ada osa tarsi. Nah osa tarsi ini juga masuk ke dalam tulang pendek. Ini lapisan tulang kompaknya relatif tipis ya, menutupi spongiosa ya, di dalamnya relatif tebal. Kalau adik perhatikan di sini ada beberapa tulang yang membentuk osa tarsi ya. Di sini ada calcaneus, ada talus, kemudian ada navicularum ya. Ada cuboideum, ada cuneiforme, kembaran. Tulang-tulang membentuk osa tarsi. Lanjut ke tulang pipi. Ada mau bertanya? Ada? Belum? Oke, ke tulang pipi. Tulang pipi ini yang membentuk neurokranium ya, bukan viscerokranium. Neurokranium itu adalah contohnya ya, yang untuk di daerah kranium, yang menutupi atau membungkus cerebrumnya dan encephalon. Kalau diperhatikan di sini.
Kalau ini yang membentuk tulang wajah viscerocranium ini adalah tulang tidak beraturan. Tulang pipi ini ada parietale, os parietale, os frontale, os temporale, dan os occipitale. Ini semua adalah tulang pipi di neurocranium. Ada juga sternum, ini sternumnya di dada depannya. Dia juga masuk ke dalam pipi ya. Ini ya dia ya, yang neurocraniumnya perhatikan di sini adik-adik. Seperti dua lapisan tulang kompak yang menutupi spongiosa ya, tulang spongiosa yang tipis. Gitu. Jadi kalau di permukaannya ini, tulang ini, kan ada artikulasio juga persendian. Persendian ini ditutupi oleh fibrocartilatum. Oke. Ini tulang koste juga masuk ke dalam tulang pipi, tulang rusuk ya. Ini scapula ya, di posterior badan kita. Ada scapula yang masuk ke dalam appendicular ya. Yang lainnya ini aksis ya, axial skeleton axialis. Nah, ini appendicular. Masuk ke dalam tulang pipi juga. Sekarang tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan ini tadi sudah kita bahas. Ini ada viscerocranium, tulang di wajah. Ini ada maxilla, mandibula, zygomaticum, nasale, ya salah satu contohnya. Di dalam lagi ada sphenoid, epinodale, kemudian ada concha inferior itu ya, itu juga masuk. Nah, adik-adik sekedar tahu ya, intinya tuh viscerocranium semua gitu ya, biar tidak pusing. Ini ya, viscerocranium. Bentuknya coba perhatikan. Ini mungkin lebih mudah ya, ini columna vertebralis adik-adik. Ini C1, ini C2. Cervicale ya. Ini juga C, juga C4, ini C7. Bentuknya tidak beraturan karena massa spongiosanya, tulang spongiosanya berbeda-beda. Ada yang sedikit, ada yang tebal masanya, ini tebal terutama di sini. Bentuknya itu yang menyebabkan bentuknya tidak beraturan. Columna vertebralis ya, dari C sampai dari cervicalis sampai coccyx ya. Kemudian ini coxe, ya coxe ya. Ini coxe ya. Ada ilium, ini ilium, ischium dan pubicum di antaranya. Itu masuk ke dalam os coxe. Dia tidak beraturan juga ya bentuknya. Lanjut. Terakhir, tulang sesamoid. Tulang sesamoid intinya dia membantu mengurangi, membantu mencegah kerusakan gitu ya, dengan mengurangi gesekan gitu ya, atau keausan dari tendon dan ligamen yang dia pegang. Jadi kalau ada lihat ini sesamoid bone ini satu-satunya adalah patella. Ya, di patella ini di lutut, di genu, dia dipegang, dia merupakan tempat insersio, gitu ya. Maksudnya perlekatan dari musculus ini ya, quadriceps femoris ini. Otot yang melekat ke tulang itu namanya tendon. Tendon itu melekatkan otot dengan tulang gitu ya, mudah. Ini juga ada ligamen, ligamentum patellare. Dia menghubungkan tulang dengan tulang, ligamennya. Dalam hal ini patella dengan tuberositas tibia. Dengan adanya patella ini, maka bayang ya bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh lutut kita ya, di samping dia menopang tubuh.
Jadi rentan terjadi cedera. Dengan bantuan salah satunya sesamobul ini, di samping juga adanya cairan sinovial ya, yang membantu nutrisi, nah itu nanti mengurangi, mencegah kehausan ya. Kita masuk penghubung antar tulang. Jadi kenapa namanya juntura osseus? Juntura itu dari kata junction. Junction itu hubungannya. Osseus itu tulang-tulang. Hubungan antar tulang. Ini juga bahasa Latin lainnya ya, selain articulatio. Kalau menyebut dia artik di sini ya, misalkan pas sendi bahu, sebutnya articulatio meri gitu. Tapi seluruhnya ini namanya juntura osseus gitu ya. Seluruh persendian ini namanya juntura osseus. Kalau bahasa Inggrisnya tetap satu ya, joint gitu. Joint of the skeleton. Nah, juntura osseus ini ada 3 jenis. Jenisnya ini ditentukan oleh kemampuan dia bergerak. Tipe pertama ada synarthrosis. Tipe kedua ambiarthrosis. Tipe ketiga diarthrosis. Ini sama sekali tidak bisa bergerak. Yang ini bisa bergerak sedikit. Yang ini bebas bergerak. Ini ada tipe-tipenya lagi ya. Ini saya sudah buatkan mempermudah ya. Mungkin belum adik temukan di referensi manapun ya. Ini coba saya rangkum begini biar adik paham. Di synarthrosis ini, salah satu contohnya yang ada di kranium, neurokranium contohnya di sini ya. Ini ya, membentuk sutura, jenis yang pertama, sutura. Oke. Hampir tidak ada ruangan di antara. Nanti kita bahas satu-satu. Ada jenis-jenis yang lain juga. Itu contoh satu. Ada ambiarthrosis, contohnya yang tipe symphysis ini ya. Ini antar kolumna vertebrales. Kita bisa temukan persendian di situ. Sendi-sendinya. Ini juga di sini. Itu tipe yang kemudian ada diarthrosis. Diarthrosis ini yang tergantung aksisnya. Dia punya aksis satu, dia punya aksis dua, punya aksis banyak, atau tidak punya aksis. Karena dengan adanya ini, aksis-aksis itu memungkinkan dia bisa bergerak terhadap sumbu aksis. Sumbunya ada aksisnya satu, berarti gerakannya lebih terbatas daripada yang aksisnya lebih banyak. Gitu ya. Ini yang tipe yang poliaksial contohnya. Ini yang tipe biaksial contohnya. Nah, kita lihat di slide berikutnya ya. Gerakan yang dimungkinkan itu dipengaruhi ya. Nah, ini yang tadi sudah kita bahas. Synarthrosis, jadi tidak dapat melakukan gerakan. Kedua permukaan tulang hampir berhimpitan. Hanya dihubungkan oleh dengan cartilage hialin tipis. Ini contohnya ya. Sutura corona ini menghubungkan os frontalis dan parietal. Jadi nggak bisa bergerak ya di sutura di kepala kita. Ada sutura squamosa, temporal dan parietal. Ada lambdoidea. Ini adalah occipital dengan parietal. Adalah tipe synarthrosis. Ada tipe ambiarthrosis. Ambiarthrosis ini dapat sedikit gerakan ya, dapat melakukan sedikit gerakan saja. Ini contohnya yang ada di antara
kolumna vertebralis ya dari ini dihubungkan oleh jaringan fibrokartilage ya. Dalam hal ini disebut sebagai diskus intervertebralis ya. Kemudian ada tipe diartroses. Tipe ini contohnya di sendi panggul ya Adik. Jadi kalau Adik perhatikan, ini tulang pertama, ini tulang kedua, bersendian. Di permukaan masing-masing tulang dilapisi oleh kartilage, ya, tulang rawan, kartilage articularis namanya. Nah, di dalamnya terdapat kapsula articularis yang mempunyai kavitas, ya, ada ruangan kavitas articularis. Jadi di sini ada cairan sinovial, gitu ya. Gerakannya lebih banyak ya, bebas bergerak dibandingkan dengan tipe-tipe lainnya. Tapi bebas bergeraknya tergantung dari sumbunya gitu ya. Ini ya. Oke. Kita ini yang tipe sinatroses ya Adik. Yang tadi itu yang sutura sudah kita bahas ya. Ini salah satu tipe sutura dentata yang menyerupai gigi. Itu os parietale kita yang bisa temukan. Ada sutura squamosa di sini, parietale dan temporale. Ada sutura ya, antara palatum dan juga maxilla gitu ya. Nah, ada juga tipe scindylosis dan sutura itu masuk juga ke dalam sinatrosis ini ya. Scindylosis ini dibentuk dari lempengan tulang putih dengan celah dari lempeng tulang lain. Jadi ini ada tulang putih, sini ada celah. Ini vomer ya, yang membentuk septum, ikut membentuk septum. Tulang os vomer salah satu juga tulang yang membentuk wajah ya, viscerocranium. Ini juga masuk tulang wajah. Ini bagian dari os ethmoidale. Ya, di sini ada ethmoid ya. Jadi dia membentuk suatu persendian. Ya. Oke. Ini juga palatinum dengan maxilla ya. Palatinum dengan maxilla. Oke. Itu tipe yang scindylosis ya. Ada juga tipe brombosis. Nah, ini adik-adik pasti akan temukan pada pasiennya ya. Cabut giginya, ada ketemu persendian brombosis. Brombosis itu jadi dibentuk dari ujung tulang yang berbentuk konus dengan yang bentuk kantong. Gitu. Kemudian ada sinkondrosis. Sinkondrosis itu ininya ya tipe yang memang akan pada saat bentuk sementara ya kan akan menghilang pada usia dewasa. Dia masuk ke dalam sinkondrosis ya gitu. Yang tadi hubungannya dengan tulang panjang gitu ya. Ada garis pertumbuhan itu dia akan menghilang. Oke. Yang kedua ampiartrosis. Ampiartrosis ini tadi sudah kita bahas ya. Ini tipe yang sintesis ya. Ini ada diskus intervertebralis. Adiknya di antara vertebra, di antara kolumna vertebralis. Tipenya tipe sintesis. Kalau tipe sinermosis itu kenapa? Karena dia penghubungnya berupa ligamen. Ini dia contohnya. Jadi dia menghubungkan fibula dan tibia ya di kruris ya, di tungkai bawah ya. Ini tipe syndesmosis berupa ligamen. Oke, kita masuk ke yang bebas bergerak. Bebas bergerak ini juga disebut sebagai junctura synoviales. Dan diartrosis. Banyak ada 4. Ada 4 ya, ada yang punya satu aksis sumbu ya, sumbu gerak, itu adalah monoaksial.
Kemudian ada dua sumbu biaksial. Jadi aksial lebih dari sumbu ya. Dan juga akrodia sama sekali tidak memiliki sumbu. Ini dia yang monoaksial di siku ya. Kalau coba gerakkan sikunya, dia hanya bisa diluruskan dan ditekuk kan gitu kan, lurus tekuk gitu kan. Coba adik-adik, jadi dia sumbunya hanya satu terhadap satu sumbu. Lurus tekuk ya, gitu. Yang gerakan misalkan itu monoaksial. Monoaksial ya. Dan ada biaksial. Biaksial ini memungkinkan gerakan melebihi monoaksial ya, karena dia dua sumbu. Contohnya adalah di sini ada antara apa ini? Radius dan karpus ya. Antara radius dan osa karpi ya. Kemudian ada poliaksial. Poliaksial ini gerakannya lebih banyak lagi berarti. Kita lihat di slide berikutnya. Gerakannya fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, rotasi, sirkumduksi gitu. Ya. Banyak gerakan yang memungkinkan. Akrodia itu gerakannya dengan cara ya sambil luncur bahasa awalnya, dengan cara gliding gitu ya, meluncur, menggeser gitu, geser saja. Itu ada kita temukan di antara osa karpi ya. Gerakannya tentunya lebih sedikit ya, dimungkinkan. Nah, ini dia tadi kalau perumpamaan dengan kehidupan sehari-hari, ini serupa dengan yang di pintu ya, membuka menutup pintu nih. Seperti roda, tapak kuda, ini seperti apa nih, telur bergelinding juga ya. Ini seperti sferis ya. Seperti dua balok yang digeser. Nah, kalau ada perhatikan, ini siku ya. Ini apa nih? Benar siku nih? Halo, benar? Apa ini? Adik-adik? Halo? Kenapa tidak ada yang menjawab? Halo? Apa ini, Dek? Perumpamaannya seperti ini ya. Apa ini? Biasanya nak ngomong sendiri ya. Halo, apa Hilda? Kurang tahu, dokter. Itu adalah siku kubiti. Ya. Kubiti ya, dia adalah tipe yang monoaksial. Ya, punya join. Tinggi limus juga. Karena uniaksial inilah gerakan yang dimungkinkan hanya ke sana, ke sini gitu aja. Karena satu aksis dia. Jadi dia hanya memungkinkan siku itu fleksi dan ekstensi gitu. Ya, bisa dibayangkan ya. Oke. Apa nih yang B ini? Ada yang tahu? Yang B ini apa? Ada yang tahu adik-adik? Ada yang tahu? Ini dia bagian ini dia di sini. Masih di siku ya. Tapi ini antara ulna dan radius ya. Dia juga uniaksial. Oke. Jadi memungkinkan gerakannya apa adik? Rotasi ya. Tipe yang rotasi saja ya. Jadi kalau adik-adik lakukan gerakan seperti ini, lurusin tangannya, kemudian coba telungkupkan tangan, telungkup gitu. Maksudnya telungkup tangannya, kemudian hadap atas, hadap bawah, hadap atas, hadap bawah. Itu
itu akan terjadi pergerakan antar sendi radius dan ulna, baik di proksimal maupun di distal ya. Ini juga tipe yang uniaksial ya atau monoaksial. Ini juga rotasi ya. Bisa dibayangkan ya? Bisa. Bisa, dokter. Oke, terima kasih Adia. Nah ini yang tipe yang condylar joint ya. Jadi biaksial yang namanya. Biaksial memungkinkan gerakan fleksi, ekstensi, menekuk, meluruskan, menjauh, mendekat, itu abduksi. Abduksi lebih banyak lagi gerakannya. Dan rotasi. Ini antara radius dan tulang pergelangan tangan ya, costocarpi ya. Kemudian ini ada tipe yang saddle joint. Ini ya, ini antara tulang jari atau talang dengan tulang telapak tangan misalnya ya, atau metakarpi ya. Di sini ada tipe saddle joint. Tipe biaksial juga ya, jadi gerakannya fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi. Coba digerakkan. Pasti bisa ya. Nih, gerakan antara jari dengan telapak tangan itu gerakannya pasti bisa. Gitu, menjauh, mendekat, fleksi, ekstensi, gitu kan ya. Atau berputar juga bisa kan? Gitu. Rotasi ya. Nah, ini adalah tipe yang poliaksial ya. Ball and socket. Ini ball-nya, ini socketnya. Memungkinkan dia gerakannya lebih banyak lagi dari biaksial. Jadi dia ada fleksi, ya bayangkan, coba gerakkan sendi bahunya adik-adik. Dia bisa fleksi, dia bisa ekstensi, nanti kita lihat gerakannya. Contohnya abduksi, aduksi, rotasi, sirkumduksi, gitu. Banyak ya gerakannya. Ini tipe yang artrodia ya. Plain joint istilahnya. Jadi dia hanya menggeser, geser, geser gitu. Gerakannya hanya berupa meluncur saja. Oke, ini dia. Ini contoh-contohnya ya, boleh nanti di risiko ya. Di kubiti, di daerah soldier, ini daerah ini multiaksial, ini juga multiaksial. Nah, ini adalah sendi-sendinya. Banyak gitu ya. Ini di membrum superius ya. Di tungkai atas, di ekstremitas atas, bilangnya membrum superius ya. Cara ngingatnya gimana gitu? Mohon diingatnya, jangan dihafalkan, tapi dipahami. Dari namanya ini sebenarnya itulah yang membentuk sendi itu gitu. Misalnya sternoclavicularis berarti dibentuk oleh sternum dan clavicula gitu. Di sini dia ini clavicula, di sini ada sternumnya, ini sendinya. Ini ada sternum di sini harusnya. Ini dia sendinya di sini. Ada acromio clavicularis berarti dibentuk oleh acromion dan clavicula. Acromion itu kepemilikan dari scapula. Ini dia acromion. Ini dia clavicula. Ini adalah sendi acromio clavicularis. Articulatio humeri. Ini nama lainnya sebenarnya glenohumerale ya. Ini dia articulatio humeri. Dibentuk dari glenoidnya scapula dengan kepalanya dari humerus. Seperti humerus. Nama sederhananya memang articulatio humeri seringnya lebih sering disebut seperti itu. Ini siku berarti articulatio cubiti dibentuk oleh articulatio ini gitu ya. Ini ada radius dan ulna. Berarti antara radius dan ulna. Ini ikut membentuk articulatio cubiti ya. Di sini dia carpo dan metacarpal. Jadi pergelangan tangan dengan telapak tangan. Berarti di sini dia
sendinya. Carpo metacarpalia. Antar telapak tangan itu intercarpal. Di sini ada persendian di sini. Intermetacarpalia. Metacarpal dengan palang, berarti antara telapak tangan dengan palang. Ini dia metacarpo, palangnya les. Kemudian interpalang, berarti antar palang. Ini dia sendi-sendinya antar palang. Gitu caranya belajar ya. Ya nanti pelan-pelan dipelajari. Ini adalah artikulasio yang bisa kita kenakan di Indonesia. Adik-adik tahu contoh-contohnya sudah banyak. Ini yang di membrum inferior sama seperti tadi. Ini artikulasio toksik, genu, tibio, fibulare, antara tibia dan fibula. Talo, plurale, ini ya talo, talus dan pluris. Ya. Kemudian ada intertarsalia, berarti di antara tulang pergelangan kaki. Tarso, metatarsal, berarti di sini pergelangan kaki dengan metatarsi. Kemudian ada metatarsophalanges. Ini dia metatarsal dengan palang. Terpalang, berarti ini dia antara palang dengan palang. Sampai sana dulu, ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Dok. Ya, Adia, silahkan. Nah, pertanyaan pertama kan tulang panggul itu kenapa dia masuk ke tulang tidak beraturan, Dok? Kan tulang panggul itu atasnya dia bagian agak pipih gitu, Dok. Itu tulang panggul. Contohnya adalah irium. Yang bagus ya, gambarnya ya. Ya, ini tidak coba kita perbesar ya. Namanya udah. Cukup ya, perbesar ya. Cukup, Dok. Oskokse ini semuanya. Jadi yang dilihat itu seluruhnya ya, Adia. Bukan hanya pipihnya ini saja. Kalau kita tahu, oskokse ini bagiannya ini ada ilium. Ini isium, masuk ke tulang duduk ya, bagian belakang ini isium. Bagian depannya ini adalah pudicum. Ya. Kenapa dia tidak beraturan? Di sini ada bagian tebal di sini, Adia. Ini tipis memang, tapi di sini tebal, Adia. Di sini di anterior sini tebal dia. Oke, ini tipis, ini tebal. Di sini menebal lagi, di sini menipis lagi gitu. Ini menebal lagi, di sini menipis lagi gitu. Ya. Itu ya, Adia ya. Bisa diterima? Bisa, Dok. Ada lagi? Saya izin bertanya lagi, Dok. Silahkan. Kan kalau tendon itu robek sampai terputus tuh apa orang itu bisa lumpuh atau gimana, Dok? Nah, bukan lumpuh, tapi perlu waktu pemulihannya dia ya. Karena kan itu bisa dia mengalami regenerasi gitu ya. Artinya bisa pulih. Misalnya pada kondisi bentar ya, kita lihat contoh tendon ya. Ini ada sini contohnya. Di membrum aja ya, sebentar ya. Nah ini, di sini ada tendon Achilles ya. Tendon Achilles itu adalah tendon yang menghubungkan musculus di posterior dari pluris dengan tulang-tulang di bagian sini ya, dengan talus ya. Jadi kalau adik-adik perhatikan tendon itu kadang bisa mengalami
cedera, misalnya pada kondisi ulkus. Contohnya ulkus ya Adia, misalnya varises. Orang itu menderita varises di kakinya. Varises itu tidak mendapatkan penanganan yang tepat, penanganan yang dini gitu, sehingga terlambat ditangani, sehingga terjadilah ulkus. Ulkus itu menimbulkan cedera di daerah tendon ini karena harus dioperasi gitu misalnya, harus dibuka, dikeluarkan. Jadi dibersihkan, tendonnya otomatis juga mengalami cedera. Itu bisa membaik ya, bisa pulih. Cuman tentunya pemulihannya tergantung sekarang ya. Yaitu pemulihan itu juga memerlukan gerakan-gerakan. Jadi fisioterapi misalnya ya ada gerakan-gerakan sesuai dengan gerakan tendon itu. Gerakannya kan seperti mengerem ya. Jinjit gitu misalnya. Jinjit, lagi diam, lagi jinjit, lagi diam. Itu kan gerakannya tuh. Dilatih seperti itu. Harapannya sih bisa mendekati fungsinya ini ya. Tergantung juga penanganannya lebih cepat kan lebih baik ya. Kalau dia luas cederanya, tentunya dia memerlukan pemulihan yang lebih lama. Squele atau gejala ikutan pasti ada ya. Rasa tidak nyaman itu pasti ada. Karena kan kaki itu menopang berat tubuh kita ya, terutama di bagian arkus di sini. Lututnya ada ya. Tendonnya itu juga begitu. Berat ya. Ya kalau orangnya gemuk ya. Jadi ada banyak faktor sih. Bisa diterima? Bisa, Dok. Ya nanti kalau mau belajar lagi boleh dibaca. Sudah. Ada yang bertanya lagi? Saya izin bertanya lagi satu, Dok. Oh iya boleh. Kan tentang Dapat gini, Dok. bonus nih, bonus nilai nanti. Kalau rajin Tentang nanya. siku, Dok. Oh, cubiti ya. Sendi di siku. Kan saya pernah dulu tuh nonton video lucu tentang orang yang sikunya tuh bisa diputar 36 derajat, Dok. 360 derajat. Nah, itu apa sih yang salah semua orangnya itu, Dok? Bukan salah sih ya. Itu sebenarnya juga terkait dengan habit ya. Semua itu kan bisa dilatih. Kalau dipelajari secara ilmu gitu ya, sains, itu kan seharusnya gerakan yang bisa ditimbulkan hanya uniaksial tadi ya, fleksi ekstensi. Tapi kalau misalkan dia bisa melatih lebih dari itu perlu ini ya, elastisitas itu bisa dilatih oleh manusia. Tidak hanya gerakan di siku sih, yang lain juga bisa gitu. Yang lainnya persediaan lain bisa menyesuaikan gitu bila dilakukan latihan untuk melebihi gerakan yang seharusnya. Itu sih yang bisa saya berikan jawabannya dulu. Karena latihan sebenarnya habit itu. Nah, kalau tidak dilatih ya gerakannya sebatas itu saja sesuai dengan fungsi dari struktur sendinya. Gitu. Kalau dia mau lebih itu dilatih, tapi tidak bisa ya kalau umur dewasa gitu misalnya baru mulai terus langsung memutar gitu patah gitu ya nggak bisa, itu pelan-pelan dilatih karena dia mengandung kalau artikulasio yang mengandung sinovial ya yang sinovial itu lebih memungkinkan menurut saya karena dia membantu dari sendi itu sendiri memungkinkan gerakan yang lebih banyak. Oke, mungkin itu ya jawaban saya ya, Adia.
latihan sebenarnya jawabannya nih. Iya dokter. Otot juga gitu Adia, muskulus juga demikian. Itu bisa dilatih. Kenapa orang bisa menggerakkan alisnya gitu ya? Apa ya? Kok menggerakkan alisnya salah satu alisnya gitu. Kalau kita kan orang biasanya satu alis itu, tapi satu juga bisa, saya juga bisa satu alis, salah satu alisnya diangkat. Atau mungkin telinganya, atau mungkin musculus pectoralis major di daerah dada. Itu semua dari latihannya. Itu ya dia. Kasih ya Makasih dokter. pertanyaannya. Halo, Pak. Bisa diterima ya Adia? Koneksi saya terganggu. Bisa dokter. Saya ganti koneksi nih. Oke, ada lagi pertanyaan ini ada Aries. Silahkan. Izin bertanya dokter, kalau misalnya kenapa pas kita sakit kepala tuh yang dipencet tuh, yang dipijat tuh di tulang pipih. Emang tulang pipih tuh ada ngehubungin kemana? Tapi pas kita mencet tulang pipih tuh kayak enakan gitu rasanya pas sakit kepala gitu. Gitu. Mungkin di tulang pipi atau di tulang yang Alis, paling sering itu ini ya, pelipis ya. ya. Iya. Oh ya, Iya. Itu kan muskulus yang berkaitan dengan ini ya. Ada inovasinya nih. Nervus apa kemarin yang memberikan vaskularisasi ya, vaskularisasi untuk otot-otot mastikatory I ya, otot-otot umumnya. Gitu. Itu berkaitan dengan inovasinya ya, desa itu Aries ya. Gitu. Bisa saja pada kondisi orang yang sakit kepala sebelah atau migren misalnya. Migren itu kan dia diawali oleh suatu aura gitu ya, apa dia takut cahaya atau mungkin didahului dengan gejala-gejala tertentu. Nah, spasmonya itu atau kram ototnya bisa di daerah itu. Bisa saja ya di salah satunya di wajah yang tadi Aries bilang ya. Muskulus apa itu namanya? Itu muskulus yang kait dengan pohonnya ya. Nah, itu bisa saja itu yang mengalami kramnya atau spasme sehingga membaik gitu. Itu sih yang bisa saya jawab ya, salah satunya nih. Oke. Bisa diterima Aries? bisa dokter, terima kasih. Oke. Hilda, silakan. Izin bertanya dokter, kenapa bisa pertumbuhan tulang itu apa ya? Terganggu gitu dokter, maksudnya tidak berkembang tulangnya itu jadinya menyebabkan seseorang itu pendek. Oke. Tidak berkembang Terima kasih pendek. dokter. Tergantung ya Hilda. Apakah dari genetiknya dia memang pendek atau mungkin karena pengaruh atau karena faktor lingkungan seperti asupannya yang kurang. Pada kondisi asupan kurang yang selama beberapa waktu yang lama gitu ya. Misalnya pada stunting, kau pernah dengar stunting? Pernah enggak? Pernah dokter. Kemungkinan dia kekurangan asupan, artinya asupan makanannya tidak cukup ya untuk pertumbuhannya. Pertumbuhannya bukan perkembangan. Sehingga itu akan mempengaruhi dari pertumbuhan tulangnya. Orang-orang yang stunting itu kan lama perlu waktu ya, nggak sekali nggak makan langsung stunting, nggak gitu. Tapi dari kecil ya, sejak dia perlu banyak asupan makanan gitu kurang, ya itu dalam waktu yang lama, sehingga orang itu cenderung pendek. Yang seharusnya
seumuran dia, tingginya berapa gitu. Itu ada deh kurva pertumbuhan namanya, tinggi. Umur berapa, jadi tinggi terhadap umur itu ada. Gitu ya Hilda ya. Bisa diterima ya? Bisa Dok, mau izin bertanya lagi. Ya. Terus, cara apakah itu bisa diperbaiki atau tidak, Dokter? Kalau stunting agak sulit ya. Agak sulit ya, karena itu sudah kronis ya. Itu mungkin jawaban saya ya. Kalau genetik tentunya tidak bisa. Memang gennya. Gitu ya, Hilda ya. Terima kasih, Dokter. Jadi memang harus dicegah terjadinya hal itu. Di Bali masih ada kok banyak kasus stunting, Hilda. Ya. Udah Hilda? Iya, sudah, Dokter. Terima kasih. Iya, sama-sama. Agus, silakan, Gus. Saya izin bertanya dong. Mm-mm. Saya ingin bertanya, ketika orang terkena ACL kan dok ya? Apa? ACL. ACL? Ya. Di situ bagaimana caranya? Pengobatannya perlu dioperasi apa dipijit? Gitu, Dok? ACL itu apa tuh? Panjang. ACL itu anterior cruciate ligament atau kondisi di mana terjadi robekan pada ligamen dengan jaringan ikat pada Keras ya, keras. Dipijit? ya, apa dioperasi? Jangan dipijit. Itu tuh tergantung kerasnya seberapa. Ya, ACL itu seberapa ya. Kalau dia sampai putus, ya harus dijahit, dibuka dan dijahit. Ya, udah selesai. Nanti dia perlu waktu pemulihan. Tapi dia harus membatasi gerakan, terus gerakannya yang dibatasi, kemudian maksudnya gerakannya misalnya ligamen apa nih? Ligamen itu kan menghubungkan tulang dengan tulang ya. Gerakan apa yang bisa dilakukan? Itu jangan dulu selama dia masa pemulihan. Kemudian sesudah beberapa waktu, yaitu kan ada ininya ya. Ada peraturan ada waktunya kok itu di membrum superius, ada berapa lama waktu pemulihan tuh ada, Agus, membrum superius ada. Itu lebih ke spesialis ya, saya kurang juga mengetahui waktunya itu. Tapi yang jelas ketika dia sudah melewati masa kritis itu, dia perlahan-lahan bertahap melakukan gerakan-gerakan yang sesuai, yang seharusnya bisa dilakukan oleh ligamen itu. Gitu ya, Gus ya. Tapi gerakannya kan terbatas, nih. Gitu ya. Bisa diterima, Gus? Bisa dok. Terima kasih. Ada lagi? Dah, ya Christopher, silakan. Dok, izin bertanya, dari kelima jenis tulang, apabila mengalami fraktur atau patah tulang, apakah semua jenis tulang tersebut bisa mengalami regenerasi dan pulih kembali? Bisa. Misalnya, tulang ini ya, Christopher. Ini tulang yang menutupi kepala. Kalau ada pendarahan, ini ya, pendarahan di dalamnya, ini dibuka. Trepanasi namanya. Ini dibuka, habis itu darahnya dikeluarin, dipasang lagi. Itu dia akan saling berhubungan lagi gitu. Kan trepanasi itu kotak gitu ya. Itu akan nyambung lagi gitu, dimanapun ya. Gitu. Nih, regenerasinya bagus kok tulang itu, terus dokter. Semakin muda semakin baik ya pastinya ya. Semakin usia muda semakin baik. Gitu, ya. Ya, udah? Oke, dok. Terima kasih. Yes, sama-sama. Ya, silakan ide bagus Adi. Lagi satu saja ya. Kita lanjut dulu ya. Izin bertanya, Dok. Oke. Sebelumnya maaf karena saya tidak bisa menghidupkan kamera karena jaringan saya kurang baik. Oke.
Kan ada, saya ingin bertanya, kan ada beberapa orang yang memiliki kaki X atau O. Penyebab kaki X atau O itu apa ya, Dok? Sama apakah bisa disembuhkan? Oke, udah? Sudah, Dok. Oke. Itu bisa dipengaruhi oleh gen yang pertama, yang kedua bisa dipengaruhi oleh pada saat mengandung ibunya ya. Misalnya dia apa ya, posisinya dia pada saat dikandung, paham ya? Dia memiliki orang tua yang kakinya O, anaknya kemungkinan bisa O gitu, itu gen. Ya. Kalau terkait dengan kongenital yang kedua yang tadi saya bilang, posisinya dia di dalam perut ibu pada saat dikandung, bisa jadi dia mengalami penekanan gitu ya, atau mungkin sebenarnya sih harusnya tidak ya, karena dia kan diliputi oleh cairan amion ya, itu yang melindungi dia. Jadi pada kondisi patologis misalnya ibunya posisinya yang posisi ibunya mungkin yang menyebabkan penekanan-penekanan yang terus menerus gitu ya, itu bisa menyebabkan kelainan, misalnya di kakinya gitu ya. Tapi itu sebenarnya tidak bisa di ini ya, kalau sudah lahir seperti itu nggak bisa dipaksa untuk diluruskan, nggak bisa, Gus Adi. Itu malah bisa mencederai bayi, bisa fraktur nanti, bisa patah nanti tulangnya. Apalagi bayi kan masih sangat ini ya, sangat apa istilahnya, rentan ya. Gitu ya Gus Adi. Mungkin ada yang berpendapat di bedong gitu ya, saya kira itu kurang sehat ya. Ya Gus. Ya, Dok. Terima kasih, Dok. Gus Adi. Ya, Dok. Itu koneksi saya ya. Koneksi saya terganggu ya. Saya off kamera ya, Dek ya. Oke, sampun ya, Gus. Ya, Dok. Sampun, Dok. Halo. Halo, Dok. Sampun, Dok. Suara saya jelas ya, Adik-adik? Jelas, dokter. Jelas, dokter. Ya, maaf ya. Tadi saya terputus lagi. Saya off kamera ya. Kita lanjut dulu ya ke jenis muskulus. Bahasan terakhir ya sebelum gerakan. Ini tadi ya sudah otot bergaris, atau otot rangka, skeletal muscles. Ini bahasa Inggrisnya skeletal muscles. Nah, ini bentukan histologinya ya. Kalau mau belajar lebih dalam nanti bisa tanya ya ke dosen-dosen histonya. Yang mana yang bergelendong, yang mana yang intinya satu, yang mana yang bercabang, mana inti pinggir, mana inti tengah gitu ya. Silakan. Intinya di sini kita belajar ada 3 jenis ini, di mana ditemukan itu sudah kita bahas tadi ya. Nah, khusus otot rangka ada yang berdasarkan bentuknya dia, gitu ya. Berdasarkan bagaimana dia melekat, sejajar atau tidak, itu ada 4. Yang melingkar menutupi lubang, itu sirkular ya, melingkar. Sering disebut sebagai sphincter. Sphincter juga tipe yang melingkar ya. Ini kita bisa temukan ya di daerah mulut, di mata gitu ya. Orbicularis oris salah satunya ya. Kemudian ada yang konvergen. Ini ya yang ketiga. Konvergen ini contohnya di dada ya. Ini pectoralis major ya.
Kemudian ada juga yang C mana sih? Ini ya, C ini yang deltoid ya. Musculus deltoideus. Yang divaksin ya. Jadi vaksin COVID kan di sini ya. Ini tipe yang penit ya. Penit ini ada bagian lagi, ada yang multipenit ya. Kemudian ini ada yang unipenit ya. Dan ada yang bipenit. Ada yang tipe paralel. Ini tipe paralel itu dia sejajar gitu, namanya lurus gitu ya, tidak menyilang ya, sejajar. Ini bipenit. Ini tipe nanti kita temukan pada musculus bicep brachii ya. Nah, tipe yang melingkar ini intinya dia akan menutup kalau dia berkontraksi. Jadi dia pada saat dia terbuka, dia menghubungkan dengan daerah lingkungan eksternal ya. Mata ini kan menghubungkan dengan lingkungan eksternal. Mulut juga demikian. Ini adalah orbicularis oris, musculus orbicularis oculi ya. Ini disebut orbikular ya, atau sphincter. Sphincter ini kita bisa temukan di sphincter ani misalnya ya, di daerah anus. Sphincter uretra misalnya ya, di uretra untuk kencing itu ya. Uretra eksternal ya. Oke. Dan ada yang paralel tadi yang kedua. Paralel ini ada 3 jenis lagi yang menyerupai tali. Ini ya, ini adalah musculus sartorius. Ini ada di daerah paha ya. Kemudian ada musculus yang bentuknya seperti gelendong, ini fusiform. Ini bicep brachii. Jadi dia lurus begini berdangkal. Kemudian ada musculus yang seperti kipas. Ini origonya di sini. Kemudian dia berinsersio di sini ya. Awalnya di sini dia melekat, kemudian terakhir dia melekat di sini. Perlekatannya sempit ya, membentuk kipas serupa kipas. Nah ini musculus pectoralis major. Dia menggerakkan, di mana dia berinsersio, di situ dia menggerakkan tulangnya. Begitu pula ini ya. Ini dia berorigo di sini, berinsersio di sini. Jadi dia tarik ke sini. Fleksi, ekstensi, ya. Kemudian ada pectoralis major lagi ya, dia masuk ke dalam kelompok konvergen juga. Origonya masuk ke dalam origo yang luas menuju tendonnya tunggal di sini. Bentuknya kipas. Kemudian ada yang penit yang tadi ya, ada yang unipenit ya, bipenit ya. Kemudian ada multipenit. Unipenit ini, jadi fascikulusnya ini perhatikan ya, miring dia. Gabung dari sini. Jadi dia akan menggerakkan jari-jari kaki ya. Musculus extensor digitorum longus pedis. Jadi dia akan mengekstensi jari-jari kaki gerakannya. Muskulusnya masuk ke dalam tendon. Ada yang bipenit. Jadi fascikulusnya ini masuk ke dalam tendon sisi perlawanan. Jadi begini dia, seret. Itu merah begitu ya. Ini adalah musculus rectus femoris ya, di paha. Ini tendonnya dia. Tendonnya adalah tendon quadriceps. Ini multipenit. Ini fascikulusnya berdampingan ya, masuk ke dalam satu tendon besar. Ini adalah musculus deltoideus. Ini gerakan-gerakan sendi yang bisa dilakukan. Jadi sudah kita bahas ya, ini abduksi ya, membuka jari-jari terhadap jari tengah.
Coba perhatikan terhadap jari tengah, ibu jari menjauh ya, menjauhi jari tengah. Jari manis menjauhi jari tengah ya. Ya, ini adalah gerakan yang juga menjauh. Ini adalah gerakan abduksi. Sebaliknya, gerakan-gerakan yang mendekati itu adalah aduksi. Tidak hanya pada jari ya, pada sendi-sendi yang lain juga bisa. Apalagi sendi ini ya, sendi humeri, artikulasi humeri ini ya. Coba buka tangan, tutup tangan, buka tangan, tutup tangan. Itu abduksi dan aduksi. Itu contohnya. Fleksi, ekstensi. Nah ini tadi yang di situ ya, di kubiti. Ini artikulasi kubiti. Fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Ini juga bisa fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Kemudian, ini ada gerakan yang lainnya yang uniaksial ini ya, pronasi, supinasi. Pronasi, supinasi. Gerakan seperti itu oleh persendian di mana nih? Radius dan ulna ya, contohnya yang memungkinkan gerakan itu. Kemudian ini ada gerakan rotasi. Ini keluar dia. Jadi ini bawa keluar. Ini tangannya ada atas, bawa keluar. Tangannya masih ada atasnya, bawa ke dalam. Ini rotasi medial, ini rotasi lateral. Itu pada titik artikulasi humeri ya. Saya juga sirkumduksi ya adik-adik. Sirkumduksi itu gerakannya seperti ini. Muter. Circumduction. Ada juga gerakan yang lainnya. Posisi gitu misalnya. Tidak cukup tahu ini. Sudah? Sudah semua saya sampaikan. Ada pertanyaan lagi mungkin? Silakan. Silakan Dava. Izin bertanya dok, apa benar kalau batuk atau bersin itu dapat membuat tulang rusuk patah? Begitu dokter. Oke. Pertanyaannya. Itu dapat dari mana Dava? Soalnya Om Dava pernah kayak gitu dokter. Dia bersin terus kena mungkin terlalu keras jadi patah. Apa ada faktor lain yang menyebabkan patah atau benar-benar hanya kena bersin saja dokter? Sebenarnya kan gerakan batuk bersin itu ya, itu mempengaruhi dari otot-otot pernapasan ya Dava. Nanti belajar ya di respiratory system, itu ada gerakan otot-otot pernapasan. Otot pernapasan itu salah satunya adalah diafragma. Nih, tahu diafragma kan? Tahu ya? Jadi yang membatasi rongga dada dan rongga perut itu diafragma. Gitu nih. Selain otot-otot di daerah dada. Ya, kalau bersin, batuk, nah tentunya tidak hanya itu. Kalau bernapas itu kan kadang dia tergantung ya, kalau pernapasan dalam dia bisa meningkatkan tekanan di perut juga gitu. Jadi kenapa batuk, bersin itu bisa mempengaruhi dari yang sekitarnya, organ-organ sekitarnya. Jadi kalau misalkan meningkat tekanan di daerah perut, sering batuk orang gitu. Ini perumpamaan contohnya ya, kalau bersin jarang sih saya temui ya. Kalau batuk itu sering dapat batuk kronis gitu misalnya nih. Batuk yang lama pada orang TBC, itu bisa mengalami hernia dia gitu, hernianya di daerah perut. Gitu ya, karena tekanannya sering tekanan meningkat di daerah perut gitu ya. Itu ya, itu terkait dengan tekanan dengan pernapasan gitu ya, Dava ya. Bisa ya diterima ya contohnya ya. Jarang saya tahu sih kalau bersin sampai patah tulang. Gitu ya. Yang sering yang itu ya. Ya Dava ya. Ada lagi? Tidak dokter, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Dinda, silakan. Saya izin bertanya dok,
Kalau misalkan kita melakukan peregangan sendi itu kan biasanya bunyi ya, Dok. Nah, itu kalau terlalu sering Apa? kalau Peradang? melakukan peregangan Oh, sendi peregangan. Oke, ya, terus? itu kan biasanya bunyi ya, Dok. Terus kalau terlalu sering melakukan itu Tapping akan namanya. berdampak buruk nggak ke Ya, tulangnya? buruk. Jangan sering ya. Kadang sengaja gitu ya. Iya, Dok, soalnya saya suka sengaja. Sengaja dibunyikan, apalagi di leher. No, jangan diulangi itu, Nak. Itu creeping itu jangan ya, gitu ya. Iya, Dok. Mungkin ada suatu institusi, apa sih, saya ada kayaknya tuh saya lupa nama terapinya itu. Kenapa bisa nyaman gitu? Karena saya lupa. Ada gelembung, coba cari nanti dibaca ya. Iya, Dok. Nggih, ada yang menyebabkan kenyamanan itu yang menyebabkan dia sering dilakukan gitu. Tapi hal itu tentunya diakibatkan suara itu disebabkan oleh gesekan sebenarnya, Dinda. Gesekan antar sendi. Coba bayangkan sering menggesek sendinya itu. Apa yang terjadi? Maksudnya antar permukaan tulang yang diliputi oleh kartilago itu menggesek gitu. Yang sering itu kan yang di creeping itu apa? Yang sinovial kan? Diartrosis kan, yang sendi-sendi diartrosis paling sering kan? Yang bersuara. Itu. Kartilago antar tulang itu, di permukaan tulang itu kan ada lapisan kartilago. Itu saling bergesekan. Ada juga dibaca nanti ya. Ya. Wah, itu fisiologis itu. Tentunya itu akan merusak struktur sendi ya. Semakin menipis nanti kartilagonya. Nanti lama-lama timbul osteopit. Osteopit itu tulang yang seperti duri-duri gitu loh, antar tulang. Bayangkan itu ada di leher. Kalau sering clipping di leher ya, itu akan mengganggu persarafan. Sedangkan di leher kita kan banyak ya pusat-pusat. Masih ingat formatio reticularis? Pusat kesadaran, pusat pernapasan, ya. Itu nih, ada batang otak di situ dan juga ada medula spinalis, sampai medula spinalis ya, dan juga nervus spinalisnya ya. Jangan dilakukan lagi nih. Terima kasih. Termasuk clipping di daerah itu ya, artikulasi mandibular. Artikulasi temporomandibular di daerah sendi, rahang, dan temporal ya. Itu kalau dokter gigi ya. Aslinya itu kotak-kotak gitu kan. Itu nih. Ada yang seperti itu ya. Dihindari. Ya, Dinda. Terima kasih, dokter. Oke, sama-sama. Oke. Febri, Dema Ayu Febri, silakan. Izin bertanya, Dok. Apakah kalau sering mandi malam itu akan berpengaruh pada kesehatan tulang sama akan bisa membuat nyeri sendi ya, Dok? Terima kasih. Mandi malamnya apa dulu? Itu mandi malamnya pakai air hangat apa air dingin gitu ya. Ini ke Pak Al ya juga lagi ya. Saya tanya nih. Nanti silakan ya kalau mau ditanya lagi di Pak Al nih. Ya beliau lebih memahami dosen-dosen di sini. Yang jelas hal itu tidak baik ya untuk kesehatan muskuloskeletal nih, apalagi menggunakan air dingin, air yang dingin ya. Tentunya itu bisa, masih ingat ya, sistema muskular itu kan terkait dengan keseimbangan suku. Head juga ya, mengatur suku juga kan, Dema? Ya kan, mengatur suku ya tubuh kita. Jadi kalau misalkan sukunya terlalu dingin gitu ya, nah itu juga akan diseimbangkan oleh otot gitu dengan cara
gerakannya akan ditingkatkan gitu. Jadi dia bergetar tubuh kita gitu ya. Kaitannya dengan regulasi suhu nih. Nah, pada orang tua khususnya kalau kita ya lebih pada ini ya. Kalau malam hari itu kan suhunya dingin ya. Sudah dingin tambah air dingin gitu kan. Jadinya apa gitu. Mungkin ini lebih terkait dengan air hangat yang bersifat anti-inflamatori juga nih, di samping juga fungsi dari otot sendirinya. Jadi kalau misalkan mandi malam boleh, tapi pakai air hangat gitu. Apalagi pada kondisi otot-otot yang sudah kelelahan ya, ditambah lagi dia harus berkontraksi lagi gitu. Karena suhunya udaranya dingin ditambah dengan air dingin gitu ya, mungkin lebih terkaitannya ke sana gitu loh. Kalau dia bisa mandi dengan air hangat, apalagi pagi, tapi tidak terus-terusan juga ya mandi air hangat ya. Dingin itu perlu juga untuk tubuh kita menyesuaikan diri dengan lingkungan. Malam khususnya ya, bisa mandi air hangat, tentu itu akan membantu pemulihan dari otot kita. Jadi dia bersifat anti-inflamasi. Ya, itu yang bisa saya jawab ya, Nah. Bisa diterima? Oh ya bisa dok, terima kasih. Ada lagi mau bertanya? Ada? Ada lagi dek, lagi 5 menit ya. Saya sambil dokumentasi ya, mudah-mudahan tidak terganggu lagi koneksi saya. Oke. Stop share. Nah, setelah ini, kalau tidak ada yang bertanya lagi ya, setelah ini nanti saya akan berikan penugasan. Loh, mana tadi itu ya? Kok nggak ada ya? Kayaknya saya nyimpannya di tempat berbeda. Nanti saya akan memberikan penugasan untuk keempat kuliah saya ya. Kira-kira 20 soal MCQ. Mohon dikerjakan secara mandiri. Mandiri itu artinya sendiri-sendiri ya, jangan kerjasama. Sebenarnya kan esensinya lebih pada meningkatkan pengetahuan adik-adik ya. Jadi tidak usah kerjasama, karena ada kesempatan untuk mencari referensi sendiri ya, untuk mencari jawabannya. Jadi dengan latihan di situ juga sekalian penugasan, sekalian latihan, pas UTS, PAS, harapannya adik-adik bisa baik gitu nilainya. Ya, itu ya, mohon nanti kerjakan secara mandiri. Itu pesan saya nih. Ada pertanyaan terakhir? Izin bertanya, dokter. Ini silakan, Azahra. Saya mau bertanya, dokter. Biasa kan kita kalau sakit demam atau intinya kayak demam gitu, tulang kita tuh terasa ngilu. Penyebabnya itu apa ya, dokter? Bentar ya. Bentar, saya masih dokumentasi sebentar. Demam. Oke. Ini Azahra. Ya, kalau demam, kenapa otot kita merasa ngilu gitu ya? Kalau demam itu terjadi peningkatan dari suhu tubuh. Ini suhu tubuh kita secara internal ya, bukan eksternal. Tadi kan fungsi muskulus itu salah satunya adalah mengatur suhu tubuh dengan cara pergerakan gitu nih. Kalau misalkan demamnya terlalu tinggi, terkadang kita juga justru terjadi ketidakseimbangan ya pada regulasi suhu tubuh. Bisa dipahami ya, bisa menggigil juga. Padahal kan
bisa terbalik ya, homeostasis itu terganggu, bisa terjadi ketidakseimbangan pada fungsi homeostasis, gitu. Sehingga malah justru sebaliknya ototnya menggigil. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya berikan jawabannya, Azahra. Baik dokter, terima kasih. Ada lagi mau bertanya? Oke, silakan Putu Putu siapa ini ya? Putu Izin Putu bertanya, Dok. Adriana Arya. Maaf Silakan. yang tidak bisa on cam, Dok, karena ada lagi teman orang tua teman saya di rumah. Iya. Saya izin bertanya, kan biasanya kalau saya itu dulu pernah punya, ya tulang saya itu pernah patah ya, Dok, tulang tangan saya. Tulang apa? Sekarang kalau misalnya dingin-dingin itu tulang saya itu yang patah itu sering ngilu lah, bisa dibilang, Dok. Itu mungkin bisa dijelaskan apa penyebabnya, Dok. Padahal udah itu lumayan lama lah, dibilang kelas 2 SMP. Terima kasih, Dok. Oke. Itu sudah saya bilang, tergantung kapan tulang itu patah ya. Semakin muda usianya, semakin 4 tahun gitu misalnya, itu akan lebih baik penyembuhan atau regenerasinya dibandingkan dengan usia yang lebih tua. Ya, sebenarnya kan regenerasi tulang itu bagus, Arya. Seharusnya dia penyatuannya bagus kalau pada saat dia difiksasi atau dibalut dengan gips itu ya nama ini tadi gips, atau mungkin dia letak hanya dibalut, itu bagus fiksasinya dia, itu pengembalian tulangnya harusnya lurusnya dia seperti apa, dia tidak bengkok-bengkok pengembaliannya itu ya Arya ya. Nah sekarang tergantung pada saat penanganannya gitu. Apakah penanganannya sudah sebagus itu? Biasanya setelah dibalut itu di ronsen lagi, apakah sudah sesuai posisinya gitu ya. Setelah pemulihan juga seharusnya kan massa yang dibentuk itu ya akan lebih baik lagi ketika usianya semakin bagus ya, maksudnya sesuai dengan jumlah massa yang seharusnya, massa jumlah tulangnya gitu ya. Semakin usia tua memang akan kurang bagus ya pengembalian dari massa tulangnya itu. Tapi dia pasti akan nyambung, ya itu kenapa regenerasinya semuanya baik. Nah, di sekitar tulang itu kan ada soft tissue ya, jaringan-jaringan lunak. Beberapa tulang itu yang sebelumnya menempati jaringan lunak itu ya. Jaringan lunak itu maksudnya adalah otot fasia, kemudian jaringan lemak gitu ya, putera ya. Nah, dan juga ada saraf di situ ya. Ada nervus, ada pembuluh darah. Kemungkinan sering kali ya, ini tidak hanya dialami oleh Arya. Pasien-pasien lain juga seperti itu, banyak yang sedang mengalami seperti itu. Karena pemulihannya memang tidak bisa 100%. Tapi regenerasinya baik. Itu sih yang bisa saya berikan jawabannya ya. Nah, ada struktur lain yang bisa mempengaruhinya. Kalau ngilu itu, tadi kaitannya sama temannya tadi, kaitannya juga dengan persarafannya. Gitu. Karena ada struktur-struktur di sekitarnya. Bisa diterima, Arya? Baik, Dok. Bisa diterima, Dok. Terima kasih, Dokter. Sama-sama. Oke, ada lagi sebelum kita akhiri, Dek? Ada lagi? Sudah ya? Oke, terima kasih perhatiannya ya. Nanti penugasan akan saya kabarkan kepada Anta. Oke, terima kasih atas waktunya.
sudah menyediakan waktu meskipun sore-sore ya adik-adik masih bisa. Ini berkurang 1 orang nih tampaknya nih. Atau dari tadi memang 57 ya. Coba saya lihat nanti di rekaman. Oke, terima kasih ya atas waktunya. Selamat istirahat ya adik-adik ya. Ditunggu tugasnya ya. Saya lihat meetingnya. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Terima kasih, dokter. dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Dokter. Terima kasih, dokter. Dokter.